Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, kita dapat dipertemukan kembali gitu ya. Banyak sekali nikmat yang Allah berikan kepada kita. Salah satunya adalah hari ini. Apa hari ini? Hari kita tuh bisa bertatap muka, ya kan? Nikmat yang luar biasa gitu ya. Ketika kita dapat melihat gitu. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta kerabat, sahabat dan pengikut-pengikut beliau hingga akhir zaman. Oh ya, sebelum belajar kita baca doa dulu ya. Laki-lakinya ada yang bisa mimpin? Rian Bu. Iya, boleh Rian, silakan. Sebelum kita mulai belajar tadi ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah. Terima kasih ya yang sudah membantu. Baik, silakan anak-anak. Oh ya, sebelum itu ibu mau nanya dulu, hari ini ada yang nggak masuk kelas? Sebelum masuk kelas? Ada Bu. Siapa? Fitriani. Kenapa? Dia sakit. Pasal. Semoga ya dia segera sembuh gitu ya, amin. Amin. Silakan kepada anak-anak mengumpulkan tugas dari pekan kemarin ya. Boleh yang di belakang serahkan ke depan, yang ke depan serahkan ke ibu. Oke. Ibu lihat dulu ya jawaban kalian. Oh bagus, ini jawabannya si Nazila terurut gitu ya, bagus, keren banget. Jadi ibu lebih mudah nanti ke mamahnya, bagus, keren. Nanti teman-teman yang lain hati-hati ya untuk penjawaban soal itu, kita suruh gitu. Ini kayak Nazila bagus, keren. Oh iya, sebelumnya nih ibu mau nanya dulu, di sini kalian pernah dengar kata listrik? Pernah. Ya, gak mungkin kan, gak pernah kan di rumah punya listrik, ya kan? Iya. Ini, setahu kalian nih, listrik itu terbagi menjadi berapa macam? Dua. Ada yang dua. Satu. Ada yang satu. Terus? 5 Bu. 5. Oke, makasih dulu ya. Jawabannya kita tampung dulu. Nah, hari ini kita akan belajar tentang listrik. Kenapa listrik itu harus dipelajari? Kenapa ya? Kenapa ya Bu? Iya, penting banget gitu ya. Kan kita belajar pakai listrik. Ya lah, kalau nggak pakai listrik gimana dong? Sulit kan? Nah, kayak gitu. Nah, untuk tujuan pembelajaran kita hari ini diharapkan nanti ya anak-anak ibu itu akan memahami konsep tentang listrik. Yang pertama, oh ya, sebelumnya ini wajib dulu nih. Jadi gitu ya, untuk listrik itu terbagi menjadi dua. Ada listrik statis sama listrik dinamis gitu. Hari ini kita akan belajar tentang listrik statis dulu. Nah, gitu. Nah, ada yang bisa bacakan di atas sini? Boleh? Siapa yang mau? Surya. Sekarang Surya. Listrik statis terjadi saat muatan listrik berpindah tanpa sumber listrik. Ya, jadi khusus untuk listrik statis dia itu terjadi ketika nggak ada sumber listriknya. Kayak itu contoh, ini ada balon, ya kan? Ini potongan kertas kecil dia itu nempel, kok bisa nempel karena sebelumnya dia ini digesek-gesekkan dulu ke suatu benda dia terus didekatkan kepada potongan-potongan kecil kertas ini, nanti itu makin nempel. Sama juga dengan sisir, kalau misalkan kalian nyisir rambut lama gitu ya, terus kalian dekatkan gitu ke potongan kertas, nah maka dia akan naik gitu ya, maksudnya nempel. Atau di sini siapa yang sering nonton TV? Angkat tangan yang sering nonton TV. Iya Bu. Nggak punya TV. Oke. Nah biasanya kalau kita nonton TV nih, terus kan kita mematikan TV kan? Ketika kita mematikan TV, terus kita terdekat dengan TV ya, rambut kita, nah rambut kita itu nanti dia akan nempel ke layarnya gitu. Kenapa? Itu ada statisnya. Nah jadi gitu ya biasanya kita temuin. Nah selain itu, di sini kan kita belajar listrik statis. Nah ternyata ada gitu ya ilmuwan yang memperdalam tentang listrik statis ya, itu berkaitan dengan hukum Coulomb. Ada yang pernah dengar? Nah ini dia tentang hukum Coulomb. Nama penemunya itu ada ini, Charles Augustin de Coulomb kayak gitu. Nah di situ gaya tarik atau tolak antar dua muatan listrik. Nah jadi gitu ya, Coulomb ini menemukan tentang gaya tarik atau tolak antar dua muatan listrik begitu.
Nah, ini persamaannya adalah F, FC, F ini gaya, C-nya ini kolomnya, itu tandemnya. Jadi itu gaya kolom sama dengan K dikali Q1 dikali Q2 per R kuadrat. Betul. Nah, F ini gaya. Agak perlu ditulis ini, kalian catat ya? Iya, Kalau catat. Ya, nah jadi F itu gaya kolom ya, satunya itu dia kolom. Kalau misalkan K ini adalah konstanta kolomnya. Tuh, terus kalau Q1 itu adalah muatan pada benda satu. Muatan itu satuannya apa? Ini mau tunjuk dulu. Satuannya apa? Sri. Iya betul, bagus Sri, kayak gitu ya. Kalau misalkan R ini itu adalah jarak ya, jarak antar muatan itu satuannya meter. betul banget, gitu ya. Udah, pinter bagus. Nah, lanjut lagi. Nah, gaya kolom merupakan gaya interaksi berupa tolakan dan tarikan antara dua benda bermuatan listrik. Jika muatan sejenis, maka dia itu akan tolak menolak. Jika muatannya berbeda jenis, maka dia itu akan saling tarik menarik. Ya, jadi tapi pemuatannya dulu nih. Kalau misalkan ini positif didekatkan dengan negatif, dia akan menarik atau tolak menolak? Iya betul. Kalau ini sama ini? Tolak menolak. Banget gitu ya, Masya Allah. Nah, sekarang kita akan belajar tentang medan listrik. Ibu mau minta tolong Nazira bacakan. Medan listrik adalah area di sekitar benda bermuatan yang menghasilkan gaya pada benda bermuatan lain. Ya, nah ini gambarnya ya kayak gitu ya. Ini kan muatan ini, ya loh. Nah di sini tuh medan listriknya tuh muatannya tuh keluar, maksudnya apa? Dia tuh ketika positif didekatkan dengan negatif, maka dia ini akan muatannya tuh keluar. Maksudnya keluar tuh dia akan mengarah kepada negatif karena negatif ini sifatnya dia itu muatannya masuk, gitu. Nah makanya ini ketika digabungkan antara positif dengan negatif, maka dia tuh mendekat kayak itu. Kenapa? Karena tadi sifat muatannya bertolak berbalik gitu ya, berbalik yang positif ini itu sifatnya mengeluarkan, kalau negatif ini itu menerima gitu, jadi terjadi tarik menarik gitu. Ada yang mau ditanyakan? Ada Bu. Ya, Sukma. Tadi kan Ibu jelaskan kalau misalkan balon itu tuh dia bisa yang menarik kertas-kertas itu tuh karena diisikan pada suatu benda. Nah, suatu bendanya itu semua benda itu boleh atau bagaimana Ibu? Bagus banget gitu ya pertanyaannya, Sukma, itu kritis gitu ya. Nah menurut teman-teman yang lain gimana? Apakah semua benda atau hanya benda-benda tertentu gitu atau gimana? Menurut saya hanya benda-benda tertentu, Bu. Oke, kalau yang lain? Tidak tahu. Ya, tahu ya. Jadi bagus nih tadi pertanyaan Sukma ya, itu menurut kita tuh lebih kritis gitu ya. Nah jadi gitu ya, semua benda bisa. Karena gini, semua benda itu dia akan dapat menghasilkan listrik ketika dia bisa digeserkan gitu. Nah gitu. Nah ada pun untuk elektronnya gitu ya. Nah elektron itu dia akan berpindah, kebiasaannya atau kebanyakannya dia itu berpindah dari benda yang kasar menuju benda yang lebih lembut gitu. Nah gitu. Jadi ke semua benda, misalnya balonnya digeserkan ke lantai kah, ke kertas kah, kemanapun, nah dia nanti itu akan dapat menghasilkan listrik gitu. Makanya dia akan dapat menarik benda kecil-kecil. Gimana Sukma? Paham Bu? Ya terima kasih. Ada lagi yang lain mau ditanyakan? Tidak Bu. Ya alhamdulillah pembelajaran hari ini sudah selesai. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat ya untuk kedepannya. Ibu minta rela, minta ridho, semoga kalau misalkan terdapat penyampaian ibu yang keliru mohon dimaafkan. Mari kita tutup dengan membacakan istighfar 3 kali dalam kafaratul majelis dan handara. Ibu tutup. Assalamualaikum